tentu akan kita mengelaborasi perihal ini ya. Selamat malam Kakak Joni. Selamat malam, Penulis. Terima kasih Kakak Joni telah hadir di Mawar Bicara untuk membicarakan perihal pembangunan geotermal ya dan bagaimana pengamatan dari Kakak Joni selaku salah satu pengamat lah ya yang selama ini berada di Labuan Bajo dan intens ya mengamati segala kebijakan pemerintah. Terima kasih atas Ya. kepercayaan dari Om Lis Ya. menjadikan saya sebagai salah satu narasumber di Mabar Bicara Podcast. Iya. Oke, iya luar biasa sekali dan sebagai tuan rumah dari Mawar Bicara ya secara pribadi dan seluruh kru dari Mawar Bicara mengucapkan terima kasih ya atas waktu dari Kakak Hasil yang rela begitu berada bersama kita malam hari ini dan bersedia untuk berbagi tentunya ya dari sudut pandang Kakak Hasil sebagai pengamat melihat dinamika dan perkembangan terkini dari status pembangunan atau rencana proyek geotermal. Di mana akhir-akhir ini kita ketahui bahwa pemerintah pusat ya dalam hal ini Presiden Joko Widodo itu malah diminta oleh Bapak Uskup ya yang kita banggakan dari Ruteng melalui suratnya kemarin itu untuk meminta pemerintah ya segera dilanjutkan pembangunan tersebut. Seperti apa pengamatan Kak Kasil terhadap situasi atau rencana pembangunan ini di mana di satu sisi ya masyarakat kemarin itu dengan dengan konsisten begitu menolak rencana pembangunan geotermal itu. Baik, saya kira bahan sikap dari gereja yang dinyatakan melalui surat dari Bapak Uskup itu mesti dimaknai sebagai bagian dari dinamika pelaksanaan kebijakan politik di satu daerah. Gereja sebagai salah satu komponen masyarakat sipil atau civil society tentu saja punya cara pandang, punya perspektif tersendiri bahwa sebetulnya sebelumnya mereka berada pada posisi menolak karena mungkin belum mengetahui secara komprehensif perihal eksplorasi proyek geotermal itu, tapi di kemudian hari ketika berdialog secara intensif mengikuti sosialisasi secara transparan dari pihak pemerintah dan korporasi, tentu mereka punya cara pandang tersendiri sehingga gereja merasa perlu untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti rencana eksplorasi proyek geotermal itu. Sehingga menurut saya sama seperti elemen-elemen lain penulis yang juga menyatakan sikap. Saya kira ini bagian dari pertarungan wacana dalam sebuah pembangunan politik di kabupaten. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang perlu digugat secara serius. Toh perspektif gereja juga terbatas. Kan dia bukan penentu kebijakan. Betul. Baik, tetapi bagaimana Kak Kasil ya melihat awalnya ya begitu sajikan di publik ya wacana pemanfaatan panas bumi di wilayah Sanonggoang, tepatnya di Kampung Nunang begitu. Gereja meresponnya dan menyatakan bahwa itu akan berbahaya terhadap sosial, terhadap lingkungan ya. Bahkan disampaikan bahwa itu tidak begitu beruntung ya bagi masyarakat sekitar. Lalu bagaimana pengamatan Kak Kasil misalnya sekarang ya gereja malah melayangkan surat dan bukan juga mendesak, hanya meminta begitu pemerintah udah you can continue dan bisa dilanjutkan begitu. Bagaimana Kakak melihat sikap gereja? Apakah Kakak setuju bahwa ini adalah bentuk inkonsistensi ya dari gereja dalam hal ini Bapak Uskup atau bagaimana Kakak Kasil melihatnya? Saya tidak berani menjustifikasi bahwa ini satu bentuk inkonsistensi, tapi saya justru melihat bahwa ada perkembangan pemikiran dari gereja berdasarkan kajiannya terhadap persoalan proyek geotermal di Sanonggoang. Memang dalam surat kepada Presiden pada tanggal 9 Juni 2020, Uskup Ruteng secara gamblang menyuarakan keresahan yang
disampaikan oleh masyarakat lokal terkait dengan rencana pembangunan proyek geotermal di Baisano. Tepatnya Saya Kampung kira Nunang. sebagai gembala umat tidak ada salahnya kalau jeritan-jeritan umat itu disalurkan, disampaikan secara elegan kepada pengambil kebijakan. Dalam hal ini presiden, karena memang waktu itu pihak gereja belum tahu secara detail, secara komprehensif terkait skema pelaksanaan proyek itu, seperti apa dampaknya, seperti apa manfaatnya dan sebagainya. Tetapi setelah mengikuti penjelasan, setelah mengikuti dialog dan sosialisasi yang begitu transparan atau dialog yang intensif dari pihak korporasi dan gereja, ya ada perubahan sikap di situ. Saya pikir ini bisa dimengerti karena jika sebelumnya mereka kurang mendapat pasokan informasi, kurang referensi begitu ya, pasokan informasi yang kredibel dari pihak korporasi dan pemerintah, maka setelah mendapat informasi yang berimbang itu, wajar saja kalau terjadi perubahan sikap. Saya tidak mengatakan bahwa ini satu bentuk inkonsistensi, jadi saya lebih suka mengatakan bahwa ini adalah bentuk komitmen gereja terkait dengan pelaksanaan proyek geotermal yang berujung pada perbaikan kehidupan bersama. Oke. Ya, ini menarik yang disampaikan Kak Kasil ya, bahwa memang Kak Kasil di satu sisi atas kajian masyarakat tersendiri ya, mereka mengamati bahwa kehadiran geotermal ini di satu sisi menurut mereka itu akan berdampak terhadap lingkungan hidup begitu. Bahkan terancam akan direlokasi ya. Betul. Itulah alasan mendasar mengapa warga di dalam warga adat ya yang ada di kawasan perkampungan Baisano, tepatnya di Nunang. Saya setuju Om Luis. Menurut saya suara gereja ini tidak final. Tidak menjadi rujukan absolut. Tidak membatalkan gerakan resistensi atau gerakan penolakan masyarakat terhadap rencana proyek itu. Ini hanya salah satu perspektif dari salah satu komponen masyarakat sipil, yaitu gereja. Jadi dia bukan pengambil kebijakan utama dan juga bukan penentu. Hanya salah satu perspektif. Jadi sebelum kita lanjut ya, Kak Kasil minta maaf, ini ada suara pantulan ya. Jadi teman-teman dan sahabat Mawar Bicara, kita minta maaf, ini jaringan karena kita sekarang sedang live streaming begitu. Jadi karena jaringannya kurang stabil sehingga terjadi suaranya pantul begitu ya. Tapi kita kembali lanjutkan Kak Kasil. Ya, bahwa kembali secara faktual ya, di mana masyarakat di desa Baisano lebih khusus ya di Kampung Nunang dan beberapa kampung lainnya begitu tetap menyatakan bahwa rencana proyek ya pengembangan atau pemanfaatan sumber panas bumi di Baisano ini dinilai merugikan mereka, itu karena tadi bahwa ada ancaman relokasi kepada mereka, di mana ada kohesivitas ya antara lingkungan begitu dengan segala atribut alam yang dimiliki oleh Kampung Baisano dengan masyarakat adat, sehingga dasar kajian itulah mereka kemarin menyatakan bahwa kita tolak. Dan bahkan gereja sendiri waktu itu begitu melalui GPIC ya, kalau saya tidak salah, itu melakukan riset begitu, wawancara dan lain sebagainya hingga melahirkan proposal di mana dalam ini ya tidak menerima akan rencana besar dari pemerintah itu. Bagaimana Kak Kasil mengamati hal ini? Saya pikir memang perlu studi yang mendalam, perlu kehati-hatian dalam mengeksekusi kebijakan seperti ini. Penolakan masyarakat itu tentu punya alasan yang kuat. Kita tidak bisa serta-merta menjadikan alasan kepentingan umum atau kebahagiaan bersama untuk melegitimasi pelaksanaan proyek geotermal itu. Bagaimanapun hak dasar masyarakat lokal terkait dengan kampung, lingkungan dan sebagainya yang ada di sana itu tetap dihargai. Dan satu hal, saya kira masyarakat memang punya hak untuk
katakanlah menolak atau menerima proyek semacam itu. Yeah. Bahwa gereja sudah berubah sikapnya dan meminta pemerintah untuk menindaklanjuti proyek tersebut, saya kira tidak untuk katakan membatalkan sikap menolak dari masyarakat lokal tersebut. Baik. Dan ternyata Kak Kasil bahwa update terkini ya dari bagaimana peran gereja dalam hal menyikapi rencana proyek ini ya. Itu kemarin ada yang lagi dibahas di publik itu ya, surat yang kedua begitu ya. Betul. Sahabat mau berbicara ternyata ada surat yang kedua dari gereja begitu. Dalam hal ini ya tadi itu meminta pemerintah untuk segera mengeksekusi dan melanjutkan rencana itu. Dalam hal ini tentu bisa diinterpretasi dan kita melahirkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana keberpihakan gereja terhadap masyarakat kecil. Bagaimana Kak Kecil menanggapi hal ini? Saya kira wajar kalau perubahan sikap dari gereja ini menimbulkan beragam interpretasi atau menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun ekspektasi masyarakat terhadap gereja itu besar. Setidaknya suara kenabian mereka betul-betul ditunjukkan dalam kebijakan pembangunan seperti proyek geothermal ini. Mereka semestinya berpihak pada jeritan-jeritan masyarakat lokal. Tetapi kembali lagi, baik gereja maupun pemerintah tentu punya misi yang sama, melayani umat yang sama. Gereja melihat bahwa proyek geothermal ini sesuai dengan penjelasan dari korporasi dan pemerintah, itu sangat ramah lingkungan, dan ada juga komitmen dari pihak korporasi untuk memberikan semacam kompensasi kepada masyarakat lokal, juga jaminan keamanan berkaitan dengan pelaksanaan eksplorasi panas bumi itu nanti. Atas dasar itulah maka terjadi memang perubahan sikap dari gereja. Tapi kalau kita baca, sebetulnya gereja tidak hanya mengapresiasi, tapi juga memberikan catatan kritis kepada pihak korporasi atau kepada pemerintah. Setidaknya dalam pelaksanaannya hak-hak masyarakat lokal tidak boleh diabaikan begitu saja. Jadi saya kira peran kritis profetis dari gereja tetap diperlihatkan di dalam mengambil keputusan kemarin surat kedua itu. Nah, tidak melulu hanya memberikan apresiasi atau memberikan dukungan kepada pemerintah, tapi juga disertai dengan catatan kritis. Nah, sekarang Kak Kasil faktanya bahwa terjadi dikotomi masyarakat adat ya di Baisano, tepatnya di desa Baisano itu. Bagaimana Kak Kasil melihat keberadaan dari masyarakat yang sekarang ini terdikotomi dan di mana diperuncing dengan kendati pun ya tereksplisit poin-poin itu, tetapi publik melihat bahwa ada intuisi dari pemerintah, dari pihak gereja untuk meminta pemerintah melanjutkan itu. Bagaimana melihat dua soal ini Kak Kasil? Pertama, tentu tidak ada sebuah pembangunan politik, kebijakan publik yang 100% didukung atau diterima oleh masyarakat. Pro dan kontra di tengah masyarakat itu saya kira sering terjadi. Karena itu pemerintah memang mesti bijaksana dalam menyikapi pro kontra tersebut. Tidak bisa hanya karena jumlah yang menolak itu kecil, sedangkan yang menerima itu banyak. Ini bukan persoalan mayoritas minoritas dalam menerima sebuah kebijakan publik, tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kebijakan itu
memang tidak merugikan uh, kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Soal sikap gereja, kembali lagi, saya kira tidak untuk membatalkan, tidak untuk mengurangi semangat atau spirit masyarakat lokal dan berbagai elemen lain untuk menolak pembangunan geotermal itu. Yeah. Memang besar sekali harapan publik, besar sekali ekspektasi kita bahwa gereja semestinya menjembatani suara dari mereka yang lemah, dari kaum tak bersuara, dari mereka yang tak berdaya, dalam hari ini masyarakat lingkar Waesano itu. Tapi kan gereja sudah membuat semacam kajian yang relatif berimbang soal sisi plus dan minus dari proyek geotermal itu. Toh kalau berdasarkan kajian itu ada banyak sisi minusnya, maka itu juga menjadi hak dari masyarakat lokal untuk tetap menyuarakan protes terhadap kebijakan itu. Saya kira begitu. Iya. Ya, ini sangat menarik ya, Kak Kasil ya, bahwa dalam surat yang kemarin memang tereksplisit ya poin-poin dari Bapak Uskup di mana meminta kepada pemerintah untuk tetap mengakomodir ya kepentingan masyarakat. Betul. Tetapi dalam kegiatan ekstraksi atau pemanfaatan panas bumi ini ke depan ya, tentu kita juga tidak bisa menjamin ya akan mengeliminasi segala atribut budaya dan di mana dalam hal ini ada di alam sekitar dan lain sebagainya. Ya tentu ini menjadi kerisauan seluruh masyarakat begitu ya. Dan sesungguhnya memang surat ini muncul ya dan beredar di publik di tengah perdebatan dan di tengah pro kontra yang terjadi. Kalau dari Kak Kasil ini, bagaimana pendapat Kak Kasil terkait ini dan dampaknya serta apa hal-hal yang terbaik ke depan begitu? Saya tidak terlalu jauh berbicara soal dampak buruk dan dampak baik dari proyek geotermal itu. Tapi yang mau disoroti dalam diskusi ini adalah soal perubahan sikap gereja. Memang kita perlu mendorong terus gereja dan juga elemen masyarakat sipil yang lain untuk tetap memberikan catatan kritis, pandangan-pandangan alternatif terkait dengan proyek geotermal itu. Karena bagaimanapun kalau kita hanya mendengar narasi sepihak dari pihak korporasi atau pemerintah, tentu saja bisa memanipulasi kesadaran publik. Saya kira pandangan-pandangan kritis baik dari gereja maupun elemen civil society yang lain itu sangat perlu dalam pertarungan wacana soal bagaimana mengimplementasikan proyek panas bumi ini. Singkatnya, Om Luis, saya kira tidak perlu berlebihan dalam menyikapi surat dari Bapak Uskup kemarin yang kedua terhadap Presiden Joko Widodo. Ini adalah sebuah dinamika, sebuah proses dialektika dalam mengeksekusi, dalam mendesain sebuah kebijakan publik. Artinya apakah dibiarkan begitu saja atau perlu ditanggapi dengan serius oleh masyarakat, khususnya dari masyarakat Waesano dan kita semua? Sebagai sebuah dialektika memang harus ditanggapi. Ditanggapi. Dan kemarin kan kita dengar setelah surat itu dikirim ke Presiden dan beredar di media, masyarakat di Waesano mengadakan rapat menanggapi surat itu, bahkan mereka membaca secara detail isi surat itu. Saya kira ini respons yang sangat positif, sangat kritis, bahwa apa yang disuarakan oleh uskup kan itu hanya satu cara pandang. Dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri, sehingga merekomendasikan supaya pemerintah menindaklanjuti proyek tersebut. Tapi tidak dengan itu meniadakan suara-suara kritis lain dari masyarakat lokal yang menjadi sasaran dan juga penerima manfaat dari
bagaimana Kak Kasil melihat respon ya, lebih khusus anak-anak muda begitu ya, dengan melihat fenomena kemarin, surat dari Bapak Uskup, lalu mereka memodifikasi salah satu doa Bapak kami, dan apakah Kak Kasil melihat bahwa ini mendiskreditkan misalnya doa tersebut, dan apakah misalnya ini kurang begitu etis dan lain sebagainya, atau ini apakah ini sebagai implikasi dari apa ya, amarah publik terhadap sikap Bapak Uskup misalnya? Ya, saya kira sebagai implikasi, sebagai bagian dari pertarungan wacana di ruang publik, respons masyarakat terhadap surat itu ya harus diterima dengan kepala dingin oleh pihak gereja. Bahwa ada yang positif, ada yang negatif, itu kan bagian dari dinamika dalam berwacana di ruang publik. Kita menghargai juga kreativitas netizen dalam menanggapi surat tersebut, termasuk dengan memodifikasi doa Bapak kami itu ya. Bapak kami itu menjadi doa orang Baisano. Itu. Saya melihat itu sebuah tanggapan yang kreatif, tanggapan kreatif terhadap sikap atau perubahan sikap dari gereja terkait dengan proyek geotermal di Besan. Sehingga menurut saya bukan untuk mendiskreditkan gereja atau Bapak Uskup, tapi sebuah respons yang sangat kreatif dan produktif malah. Ini Kak Kasil, bahwa surat dari Bapak Uskup ini bisa diartikan oleh pemerintah sebagai dukungan begitu ya, apalagi dalam surat itu meminta pemerintah untuk melanjutkan begitu. Ini tentu dilihat bahwa pihak gereja ya begitu mendukung rencana besar ini. Bagaimana Kak Kasil melihat, sementara kembali lagi bahwa masyarakat di satu sisi tetap masyarakat kecil begitu ya, tetap berada pada pendirian mereka begitu untuk menyatakan tidak. Apa kira-kira alternatif yang terbaik dari Kak Kasil untuk menyelesaikan masalah ini? Dukungan gereja melalui surat Bapak Uskup kemarin itu tentu saja menjadi motivasi, menjadi amunisi baru bagi pemerintah untuk percaya diri, semakin percaya diri mengeksekusi kebijakan pembangunan proyek geotermal di Baisano. Saya kira yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun komunikasi, membangun negosiasi yang humanis, yang manusiawi dengan masyarakat lokal. Negara tidak bisa menjadikan surat uskup itu sebagai patokan bahwa tidak ada persoalan lagi di Besan. Karena bagaimanapun cara pandang Bapak Uskup kan terbatas. Meskipun di situ dia mewakili gereja, tidak berarti bahwa dengan sendirinya suara masyarakat lingkar Baisano sudah terakomodasi dalam sudah diakomodir dalam surat itu. Jadi meskipun gereja sebagai salah satu elemen besar masyarakat sipil di Manggarai Raya, tapi tidak dengan itu suara masyarakat diabaikan oleh pemerintah. Jadi pendekatan secara intensif, dialog yang sehat dan produktif dengan masyarakat itu tetap dikembangkan sampai pada tahap di mana masyarakat dengan sukarela, dengan ikhlas menerima bahwa proyek geotermal itu dibuat di lingkungan mereka. Apakah Kak Kasil melihat bahwa ini terindikasi misalnya terjadi nanti distrust dari komunitas Baisano terhadap keberadaan gereja di sana begitu?
bahwa potensi distrust itu ada, tapi kita perlu melihat secara objektif lah, secara fair, mengapa sikap gereja berubah. Baik pemerintah maupun gereja, saya kira tidak punya pretensi untuk membawa masyarakat ke jurang atau untuk menguburkan masyarakat secara massal di Waisano. Saya sangat tidak yakin bahwa perubahan sikap itu lahir kemarin sore tanpa melalui kajian atau melalui studi yang komprehensif. Sehingga kalau ada reaksi distrust atau kurang percaya pada suara kenabian gereja, ya bisa dimaklumi. Tapi sekali lagi kita coba membaca perubahan sikap itu secara berimbang. Ya, tidak bisa serta-merta kita menilai bahwa gereja kurang bijak atau kurang arif dalam mengambil sikap. Ini Kak Kasil, kira-kira melihat persoalan yang begitu alot ya, sangat pelik tentunya sekarang ini, antara kita membutuhkan energi listrik terbarukan dalam hal ini diambil begitu dari energi panas bumi, dan di satu sisi kita mempertahankan argumentasi dari masyarakat adat di Waisano yang menyatakan bahwa antara alam dan mereka adalah keterkaitan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan, dan di mana yang menjadi ketakutan besar mereka yaitu terjadi relokasi dan dampak dari emisi karbon yang mengandung chemical yang membahayakan kehidupan mereka begitu. Adakah rekomendasi dari Kak Kasil terhadap yang pertama mungkin gereja begitu ya, dan berikut mungkin kepada pemerintah dan kepada masyarakat itu sendiri terkait persoalan geothermal ini? Saya berharap bahwa gereja terus mengadvokasi, terus mendampingi, bahkan menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan, apa yang menjadi keresahan masyarakat lokal. Tidak hanya berhenti pada perubahan sikap, merekomendasikan ke pemerintah supaya proyek itu ditindaklanjuti. Tapi yang paling penting, bagaimana gereja mengawasi, memberi catatan kritis terkait pelaksanaan proyek itu, sehingga dampak buruk yang menjadi keresahan masyarakat lingkar Waisano terkait proyek itu bisa diminimalisasi. Suara kritis, suara kenabian gereja, menurut saya jangan surut. Bahwa kemarin Bapak Uskup mengirimkan surat merekomendasikan kepada pemerintah dan korporasi untuk menindaklanjuti proyek itu, tidak dengan itu membatasi atau mengurangi peran kritis gereja terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan politik di Manggarai Raya, termasuk di Waisano. Kalau Kak Kasil, apa rekomendasi Kak Kasil misalnya kepada pemerintah terkait sikap masyarakat yang lebih khusus ya kelompok yang tidak sepakat, tidak setuju untuk pembangunan ini? Saya berharap pemerintah mau mengerti, mau memahami, mau berempati terhadap posisi masyarakat yang sampai detik ini menolak pembangunan geothermal itu diadakan di Waisano. Karena itu pendekatan komunikasi dialog yang manusiawi dengan mereka perlu dibangun. Tidak bisa kita menjadikan sikap protes atau penolakan itu sebagai sebuah ancaman atau semacam tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Karena bagaimanapun Om Lis, masyarakat mempunyai hak, mempunyai posisi tersendiri dalam membaca sebuah
kebijakan Iya. bahwa versi pemerintah dan korporasi melihat proyek itu tidak bermasalah, tidak dengan sendirinya mengabaikan cara pandang masyarakat lokal. Masyarakat lokal, betul. Iya, itu harus dihargai. Kita tidak Hmm. bisa mencap Iya. atau menjustis bahwa masyarakat di sekitar itu Tidak paham ya. tidak paham atau kurang pengetahuannya terkait Iya. dengan proyek geothermal. Hargai Iya. pola pikir, Betul. cara pandang, Betul. dan sebagainya dari masyarakat lokal. Iya. Karena ini pertarungan kuasa yang relatif tidak berimbang. Oke. Pemerintah dan korporasi di satu pihak dan masyarakat lokal di Satu pihak. Kemarin gereja sudah berada pada posisi korporasi dan pemerintah. Oke. Jadi masyarakat lokal Sendiri begitu betul, ya, betul. melawan 3 elemen besar Iya. gitu. Oke. Ya. Oke. Dan adakah hal yang mau disampaikan oleh Kak Kasil kepada masyarakat ya, yang dimana dalam hal ini mereka sudah terdikotomi begitu, khususnya di wilayah Baisano, baik yang pro maupun yang saya pikir mari kita membangun diskursus yang sehat, diskursus yang produktif di ruang publik, termasuk dalam merespons perubahan sikap gereja. Hanya dengan membangun tradisi diskusi yang kreatif semacam ini, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi harapan kita bisa tersalurkan dengan baik. Karena bagaimanapun pada prinsipnya sebuah kebijakan yang mendapat dukungan penuh dari publik tentu saja akan bersifat produktif. Tapi jika masih ada kelompok yang kontra, tentu akan bersifat kontraproduktif bagi terwujudnya mimpi kebaikan bersama dari proyek pembangunan semacam ini. Oke. Alright then. Lalu apakah Kak Kasil, ini yang terakhir ya, saya ingin sekali mendapatkan gambaran dari Kak Kasil mengamati persoalan yang pelik ini hingga terjadi terbelah dua antara masyarakat di satu desa yang setuju dan yang tidak setuju. Kita ketahui memang bahwa di dalam mengadvokasi persoalan ini ada pihak lain yang terlibat. Apakah Kak Kasil melihat bahwa masyarakat ini terpapar misalnya dengan doktrinasi tertentu misalnya terkait pembangunan geothermal, atau sama sekali ini atas dasar kajian dari masyarakat itu sendiri terhadap ruang hidup mereka begitu? Saya tidak mau berandai-andai tentang itu, Om Luis, tapi satu yang pasti sampai detik ini masih ada kelompok masyarakat yang menolak, dan itu semua pihak harus hargai, termasuk gereja yang kemarin sudah berubah sikapnya. Negara yang dalam hal ini pemerintah daerah ya juga menaruh respect terhadap suara protes atau penolakan semacam itu. Negara memang mendapat legitimasi untuk mengelola berbagai potensi yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk mencapai yang namanya bonum commune. Sedangkan gereja punya otoritas etis religius, punya otoritas profetis untuk mengawal berbagai kebijakan negara agar tidak merugikan atau tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Kalau dua elemen ini, dua kekuatan ini, ada kekuatan politik dan kekuasaan etis religius ini sulit, dalam arti menjalankan perannya secara profesional, kekuasaan politik diawasi oleh kekuasaan etis profetis, maka tentu hasilnya jauh lebih positif, jauh lebih konstruktif ketimbang kalau keduanya mengambil posisi bersekutu. Konspirasi begitu ini berbahaya tentunya. Atau istilah yang lebih kerennya mungkin berselingkuh. Sehingga semua elemen masyarakat sipil, gereja, kelompok LSM, akademisi, pers dan sebagainya, mari kita terlibat dalam pertarungan wacana ini. Tentu semuanya
demi mencapai mimpi bersama, tercapainya kebaikan bersama itu sendiri. Oke, iya. Saya pikir kita sudah berjalan 37 menit ya Kak Kasil ya, Ya, dan terima kasih. ini sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kak Kasil menanggapi fenomena yang berakibat pada respon publik ya terhadap gereja dan lain sebagainya. Bukan juga dibully, tetapi memang namanya tanggapan publik ini sangat Ya, variatif sekali itu begitu. konsekuensi logis Iya. dari keberanian gereja dalam menentukan sikap Iya, iya, dalam iya. proyek geothermal ini. Iya, iya. Itu tidak bisa dihindari. Betul, betul. Tapi sejauh perubahan sikap itu dilandasi oleh sebuah kajian yang mendalam, kajian yang kredibel, Iya, iya, iya. saya pikir ya tetap berjalan pada koridor itu. Oke, oke. Tidak dengan itu Iya. menyurutkan Iya. spirit gereja dalam mewartakan kebenaran Iya, iya. berkaitan dengan proyek geothermal ini. Oke. Baik, Kak Kesil, saya ingin mendapatkan closing statement dari Kak Kesil. Silakan. Terkait persoalan yang begitu hangat di Sananguang. Gereja pada dasarnya menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Karena itu dalam banyak kasus gereja selalu berpihak pada masyarakat yang termarginalisasi, masyarakat yang tak punya kuasa, yang tak bisa bersuara. Dalam kasus geothermal memang kita punya ekspektasi lebih terhadap gereja agar peran profetisnya, peran kenabiannya tetap diperlihatkan. Karena tidak demikian, saya kira kita tetap menghargai perubahan sikap dari gereja yang tentu saja ditopang, dilandasi oleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekali lagi, kendati pun gereja sudah menyatakan sikap, merekomendasikan kepada pemerintah supaya proyek itu ditindaklanjuti, tidak dengan itu suara protes publik dibungkam. Karena yang merasakan secara langsung proyek geothermal itu adalah masyarakat lingkar Waisano, bukan gereja institusi, bukan kelompok lain. Bahwa ada elemen lain yang punya keprihatinan, punya keberpihakan, punya kepedulian terhadap masyarakat Waisano, itu tentu saja diapresiasi. Dan jangan lupa, Om Luis, kita semua ini adalah gereja. Om Luis dan saya adalah gereja. Karena itu ketika tema kita malam ini menyoal sikap gereja terhadap proyek geothermal Waisano, sebetulnya ini sebuah otokritik untuk kita. Jadi kritik itu kepada diri kita sebagai gereja. Betul. Seperti apa sikap kita dalam menanggapi rencana besar pembangunan panas bumi, energi panas bumi di Sananguang. Ya, luar biasa sekali ya Kak Kastil bahwa disampaikan pada kalimat terakhir bahwa masing-masing kita adalah gereja. Dan mari kita menempatkan diri kita sebagai gereja dengan sangat proporsional terhadap situasi atau persoalan di Waisano, atau bagaimana kita pribadi sebagai gereja menyikapi persoalan di Waisano begitu. Dan tentunya apa yang kita lakukan malam ini, baik pribadi sebagai diri sendiri maupun pribadi sebagai gereja, dalam hal ini Kak Kesil, kita sudah memberikan sikap yang terbaik saya pikir dengan mendiskusikan perihal ini. Ya, kita juga sedang menunjukkan keprihatinan kita kepada Waisano yang saat ini sedang digundrungi oleh persoalan yang amat pelik begitu. Dan kita sudah berada pada menit yang ke-42 tentunya kita ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Mabor Bicara yang sedari 42 menit yang lalu bersama kita menyaksikan perbincangan kami berdua dengan tema malam ini menyoal sikap gereja yang akhir-akhir ini dinilai begitu dinilai oleh netizen gereja mendukung pembangunan geothermal.
Dan segenap ya tim dari Mabur Bicara Podcast mengucapkan sekali lagi ya terima kasih atas partisipasi dari kita semua. Juga terima kasih kepada Kak Kasil ya yang sudah Terima kasih, bersedia Om Les. ya, membagi gagasan yang luar biasa kepada kita di malam hari ini. Dan tentu kita akan hadir kembali di acara podcast selanjutnya di malam-malam yang akan Jangan datang. pernah kendur Ya. spirit diskursusnya, Ya. Om Les. Luar biasa sekali ya. Mabar Bicara Podcast ini menjadi semacam guidelines Ya. untuk netizen, Ya. untuk publik di Kabupaten Ya. Manggarai Barat. Ya. Ya. Setidaknya tema-tema diskusi di Mabar Bicara Podcast ini bisa membuka perspektif, bisa membuka cakrawala publik untuk membaca, merespons berbagai persoalan sosial politik di Kabupaten Mabar. Oke. Ya itu dia ya, dan terakhir dari yang disampaikan oleh Kak Kasil ya, memang kita juga di Mabur Bicara Podcast sangat welcome ya kepada warga Manggarai Barat ya yang ingin menyampaikan aspirasinya begitu ya. Baik menanggapi situasi atau fenomena sosial yang terjadi secara aktual, bisa mendatangi kita ya begitu untuk membagikan gagasan brilian itu. Tentunya harus memenuhi unsur ya, inspiratif ya begitu, edukatif, dan yang bersifat provokatif positif juga tentu kita akan akomodir gitu ya. Akhirnya saya Aloysius Suwartim Karya, tuan rumah Mabur Bicara, mengakhiri acara kita dan terima kasih atas partisipasi ya dari kita semua selama diskusi sejak hampir 1 jam yang lalu, dan tentunya kita akan jumpa lagi di acara podcast selanjutnya. Selamat malam, salam demokrasi ya. Sampai jumpa. Sambutlah mentari pagi dengan penuh rasa syukur, bernyanyilah burung-burung menghiasi alam ini.